Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi yang pertamanya bagi pihak majelis merekamkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga karena pengarah kita sudi datang ke kawasan kita pada pagi ini. Begitu juga dengan PTA kita yang asal dan jemput dia datang. Jadi inilah kelebihan pemimpin atasan kita pada hari ini. Seterusnya saya tidak lupa juga mengucapkan berbanyak terima kasih di atas semua kehadiran tuan-tuan, puan-puan untuk menjayakan majelis kita pada pagi ini. Jadi sebenarnya tujuan kita mengadakan majelis pada pagi ini ialah semata-mata untuk membawa pengarah untuk turun ke sini. Sebaik sahaja kita tahu yang Tuan Jumain naik jadi pengarah, kami turut berbangga. Jadi kami telah berbincang dengan kawan-kawan untuk memanggil beliau datang ke sini. Jadi inilah jadi kita punya majelis pada pagi ini. Ada majelis 1 dalam 3. Yang pertamanya untuk membawa yang berbahagia turun untuk melihat keperluan kami di sini. Yang pertamanya untuk masjid. Masjid ini sudah didirikan sejak 2009. Jadi digunakan sepenuhnya pada 2010. Jadi adalah tambahan-tambahan yang jawatan kuasa telah buat, yaitu yang mini serbaguna, kemudian tandas dan sebagainya. Tetapi itu memerlukan pos yang besar juga. Kemudian kami ada memohon juga untuk penyelenggaraan siling atap masjid, sebab ada sudah, kalau hujan lebat ada sudah yang mau ditanah kasih masuk balik di dalam kadang-kadang. Jadi inilah ada bocor-bocor sudah disiling. Jadi kemudian mungkin penggantian pintu kepada sliding begitu. Jadi inilah tujuan, antara tujuan kami memanggil pengarah pada pagi ini juga PTA sendiri. Kemudian bagi sekolah ini sendiri, saya dipahamkan oleh guru besar bahwa SEN ini yang mulanya ditumbuhkan satu saja bangunan papan dahulu, kemudian dengan usaha semua di sini kita telah memohon melalui SCR dahulu sehingga mendapat bangunan seperti ini. Kemudian pada tahun lepas ataupun 2 tahun yang lepas, pengurusan sekolah ini telah memohon untuk menukar status SCR kepada SEN. Jadi saya dipahamkan pada tahun lalu status itu telah diluluskan. Cuma mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diselesaikan. Jadi mungkin selepas ini pengarah ataupun PTA dapat menjelaskan kepada kita semua. Kemudian seterusnya dengan majelis ini juga kami bertujuan untuk merapatkan pemimpin-pemimpin agama kita kepada masyarakat. Jadi pada hari ini syukur alhamdulillah pengarah dan pimpinan kita di daerah dapat turun
Jadi kita dapat berkenalan, dapat bersilaturahim untuk kebaikan pembangunan infrastruktur rohani untuk kita semua, kemudian murid-murid yang akan datang. Kemudian saya juga secara pribadi teringat, ini khas untuk pengarah. Dahulu masa kami di sekolah di SUI, jadi mungkin saya duluan sedikit 1 ke 2 tahun dengan pengarah. Kami punya pengetua ataupun guru besar masa itu, almarhum Ustadz Darbi. Dia selalu bagi tazkirah lah di masjid. Jadi pada suatu ketika saya masih ingat, dia kata, saya harap, Ustadz harap, dia kata, semua pelajar-pelajar di sini akan menjadi orang yang berguna, jadi guru kah, ustadz kah, tapi jangan setakat di situ saja. Ustadz mau ada yang jadi DO, jadi sampai sekarang saya ingat. Jadi syukur alhamdulillah. Bila saja Tuan Pengarah naik jadi DO dulu, maklum, doa Ustaz. Jadi berikan tepuk tangan. Panjang sudah sebenarnya. Jadi untuk tidak membuang masa, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Pengarah, PTA, kemudian Ustaz penyelia, selamat datang Ustaz. Kemudian semua hadirin yang hadir pada hari ini, tidak lupa juga saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa yang bertungkus lumus, terutamanya dalam persediaan dewan dan pentas, kemudian persediaan jamuan. Jadi mudah-mudahan majelis kita pada pagi ini dapat berjalan dengan lancar dan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, mungkin saya pernah menyatakan bahwa PTA ini adalah mata dan telinga pengarah. Maka setiap kali saya datang, jemputan, waris dan sebagainya, bermacam-macam aduan, bermacam-macam masalah yang diadukan kepada saya. Banyak, memandangkan Tuan Pengarah ada sudah di sini, ya. Tidaklah saya semua masalah saya adukan. Ada masalah yang baru-baru saya terima apabila saya meresmi pada kecemerlangan saya baru ini. Ya, ini berkaitan tentang apabila ini sekolah sudah ditampalkan menjadi SAN, situ ada permasalahan guru. Karena Puan Mazni, penyelia kapal, dia mau tarik semua guru-gurunya untuk diantar ke sekolah-sekolah lain. Ya, maka di sini ada permasalahan guru. Maka harap Tuan Pengarah dapat berbincang, ya, dapat berbincang dengan Pengarah Jakim untuk menyelesaikan masalah guru yang akan dihadapi di sekolah SAN ini. Ya, baik, harap Anda dapat berbincang. Penyelia pun saya berbincang dengan penyelia pendidikan Puan Mazni. Belum tetap dia berkeras untuk pindahkan apa ini, walaupun sudah ada, belum tetap juga. Dia kata selebihnya berbeza, tidak sama. Ya. Dan yang kedua, begitu juga yang mereka harapkan bahwa kalau boleh-boleh itu masalah guru dapat diselesaikan. Dan alhamdulillah, ya, moga-moga ya dalam jalan sini untuk pengetahuan hadirin dan hadirat di rahmat Allah Subhanahu wa taala, jalan Skeningau dia ada ala dan dasar yang alat tubuh yang ingin dibawa, yaitu yang dikatakan Giants Keningau Maju Jaya, yang dikatakan JKMG. Inilah yang saya akan bawa. Apa J? J itu jati diri. Jati diri apa dia? Jati imam. Insya Allah
Saya dengan pura-pura akan pergi ke Ladatu untuk berkolaborasi dengan Ilim Ladatu, di mana kita akan antar imam-imam rawatib ke Ilim untuk mengikuti kelas-kelas bengkel, karena kita mau jadikan imam ini bukan setakat menjadi imam di masjid, tapi kita mau imam ini juga sebagai pakar rujuk di kampung tersebut, dan dia juga boleh mengajar bagi kuliah dan sebagainya. Yang kedua, jati diri masjid. Jati diri masjid ini kita mau masuk masjid daerah Kaningau ini satu masjid bukan hanya sebagai masjid tempat beribadah, tapi masjid juga dijadikan tempat seperti mana pada zaman Rasulullah SAW. Situlah pusat pentakbiran, situlah pusat pendidikan, dan situlah pusat ekonomi. Dan insya Allah saya sudah berhubung dengan teman saya Puan Yasmin, Suruhjaya Koperasi. Insya Allah kita akan coba menumbuhkan koperasi masjid di Masjid Kaningau, insya Allah. Ya. Dan begitu juga saya mohon kepada Tuan Pengarah, ada satu permintaan juga ini ya, untuk mencapai JKMJ ini, jati diri masjid ini, dan menjadikan masjid ini satu pusat pentakbiran. Kami mohon adakan setiap masjid ini ada ruang untuk pejabat, untuk simpan file situ, sebab kadang-kadang ada masjid yang filenya bawa di rumah. Bila bawa di rumah kadang-kadang paling hilang, reset, account hilang. Bila di audit, nah kelam kabut, tapi dibawa di rumah. Maka itu saya mau masjid ini ada ruang pejabat pentakbiran di situ untuk mentakbir itu masjid, ya. Dan ketika jati diri dakwah, dan dakwah ini kita akan coba perbaikan dakwah. Insya Allah bulan Ramadan ini ada namanya ziarah mahabbah Ramadan. Ya, kita akan, alhamdulillah saya sudah memohon surat kepada Baitul Mal. Alhamdulillah Baitul Mal pun mau bantuan untuk bagi paku makanan, begitu juga zakat, alhamdulillah. Dan begitu ya Bank Rakyat bekerja sama akan bantu untuk memberikan sumbangan dan insya Allah Kampung Ciropat antara yang akan buat program tersebut. Yang kedua, ketakwaan. Ya, insya Allah kerana mengambil saranan kerajaan negeri bahwa integriti, salah satu integriti yang mantap apabila ada ketakwaan di dalam diri. Tidak kira siapapun dia, bila ada takwa dalam dirinya, insya Allah akan timbul integriti. Inilah kita akan tanam, inilah yang kita akan cerahkan, jelaskan dan sebagainya. Dan seterusnya mahabbah. Mahabbah inilah yang akan kita buat ziarah mahabbah, gotong royong mahabbah, ya. Dan alhamdulillah mungkin Tuan Pengarah sudah baca surat permohonan gotong royong mahabbah, di mana gotong royong mahabbah ini kerjasama berbagai agensi menyantuni masyarakat rakyat di Kaningau ini dengan cara gotong royong mahabbah. Dan saya sudah antar permohonan dengan Tuan Pengarah. Saya harap Tuan Pengarah dapat meluluskanlah begitu, insya Allah. Itu program kita ya, untuk menyantuni takvim tahunan, untuk sama-sama agensi kerajaan dengan rakyat bersama-sama bersilaturahim sambil kita bergotong membersihkan masjid dan tanah kuburan kita, insya Allah. Dan jaringan sosial. Jaringan sosial ini maksudnya itu JAIS tidak akan bergerak sendiri, dia akan berkolaborasi dengan mana-mana agensi yang ada di Kaningau ini. Contohnya JAIS akan berkolaborasi dengan Askar. Itu sebabnya gotong royong itu Askar sudah berbincang dengan Askar akan menurunkan 60 anggotanya untuk bersama-sama bergotong royong. Alhamdulillah. Kita bantu dengan Askar. Dan alhamdulillah begitu juga tidak dapat JAIS dapat berkolaborasi dengan koperasi dengan Angkasa. Mereka akan turun membantu untuk sama-sama membangunkan koperasi masjid, dan Angkasa akan bagi bantuan untuk sesiapa masjid yang ingin membuka koperasi, insya Allah. Ya, itu sebabnya itulah JKMJ, dasar dan alat tujuh JAIS Kaningau Madijaya. Mudah-mudahan Allah bantu saya untuk memimpin JAIS Kaningau ini menjadi satu jabatan yang
cemerlang, gemilang dan terbilang. Insya Allah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan bantuan dengan tunjuk ajar yang telah diajar oleh Tuhan Tengah kami, yaitu Tuhan yang banyak menunjuk ajar kepada kami. Itu saja, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majelis, sahabat saya Ustadz Saleh. Ustadz Saleh ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas tuntutan ini untuk meresmikan satu dewan terbuka saat ini, dan kedua meresmikan Masjid Al-Huda Kampung Kopi. Seingat saya, kali terakhir saya datang ke kampung ini pada tahun 2006 kali itu sadar 2006. Kita berterima kasih dengan mantan pegawai daerah dulu, mantan masih ingat Tuan Haji Zulkifli Nasir, yang banyak membantu kita menyelesaikan isu-isu ketika itu. Dan alhamdulillah waktu itu masjid saya rasa masih kayu waktu itu. Sekarang sudah jadi batu pada tahun 2009 ya. Jadi alhamdulillah banyak betul perkembangan di sini. Dulu SUI di sini satu blok saja kayu. Lepas itu dirombak jadi SAR, kan? Jadi SAR untuk mendapatkan peruntukan per kapita. Nah, jadi bentuk macam inilah sekarang. Dan alhamdulillah terima kasih kepada warga Kampung Cilokat Api-Api karena telah bersatu untuk mendapatkan kemajuan agama yang begini pada saya begini hebat. Saya ingat saya dulu masa datang sini masih hutan-hutan juga di sana tahun 2006. Betul itu Mas kan? Saya bilang bagilah sedikit untuk saya jadi warga negara Cilokat Api-Api. Tidak ada lagi. Tapi tidak apa. Yang penting sahabat-sahabat kita yang berjuang ini telah berjaya untuk mendapatkan status kampung yang begitu ada, kemudian tapak untuk masjid, tapak untuk sekolah, jelas tidak ada pertikaian lagi di masa-masa akan datang. Saya mengharapkan begitu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kedua, isu sekolah. Isu sekolah ini saya amat berterima kasih kepada warga penduduk Kampung Api-Api, Kampung Cilokat Api-Api, dan juga pimpinan sekolah SAR ini untuk memohon dijadikan SAR. Saya tidak ada masalah untuk tujuan itu, sebab untuk makluman mana-mana SAR sekarang ini kebanyakan guru-guru apa yang mengajar, dan kalau ikut Ahmad pendaftaran sekolah SAR ini dia hendaknya tertakluk dengan Ahmad pendidikan medis ya, di mana silibus dia mesti menggunakan silibus CAIS. Dia untuk peringkat ini saya telah memanggil 2 kali masyarakat bersama Caki untuk menyelaraskan isu-isu yang berbagi. Selepas itu isu ini bisa setengah tempat tidak isu. Dia ada isu, dimana dia ada isu maksud saya, dimana sesetengah tempat guru-guru Papua mengajar
sekaligus jabatan. Sesetengah tempat mungkin ada isu-isu yang berbangkit. Nah, itu kita terima secara terbuka. Saya dengan pengarah Cakit sedang berbincang untuk kali kedua untuk isu ini. Dia bila SAR kita setakat ini yang menjalankan operasikan sekolah itu adalah guru-guru KAFA, sebab guru-guru JAINS tidak mencukupi. Saya telah mengemukakan justifikasi karena kita tidak cukup guru. Saya justifikasikan untuk memohon kepada Jepang supaya menambah bilangan guru. Insya Allah, Bapak dan Bapak sekalian, kita ke arah mengisi kekosongan guru seramai 450 lebih guru di masa akan datang, dalam masa terdekat. Setelah guru-guru saya ini mengikut seniority dan kelayakan untuk saya naikkan ke peringkat, supaya yang di bawah yang ditinggalkan itu ini yang saya isi. Nah, ini yang saya isi. Supaya guru-guru yang lama ini terjamin dia punya kebajikan dan sebagainya. Minggu depan saya akan menyerahkan kenaikan pangkat pada fasa pertama lebih kurang 48 guru daripada 29 32 jadi 34 kenaikan pangkat. Jadi yang di bawah ini yang saya maksudkan saya isi lebih kurang 400 guru. Jadi mana-mana SAR yang ada memohon jadi SAR, saya utamakan untuk letakkan guru-guru di sekolah. Jadi kalau saya melihat di SAR Tirta Api Nabil ini ada pengurusan untuk menjadikan SAR, saya akan bagi keutamaan untuk meletakkan guru di sini. Dan saya memohon supaya mana-mana anak-anak saya ada kelayakan untuk menjadi guru sekurang-kurangnya diploma ke atas. Kemudian belum kasih checklist, sebab pengiklanan guru di masa akan datang saya mesti kasih identify. Maksud saya kalau kekosongan itu guru itu di Keringau, dalam pengiklanan jawatan mesti letak Keringau. Saya tidak akan membuat secara terbuka karena takut nanti yang memohon kekosongannya di Keringau, yang memohon dia seluruh Sabah, tapi awal sama semua sudah karena nanti habis dia mau minta pindah. Jadi guru-guru ini tidak selesai. Semua kalau kekosongan pun di Keringau, saya mau keutamaan itu pada orang Keringau. Jadi kalau dia pindah sekalipun dia pusing-pusing di Keringau. Nah, kita mau. Jadi pengingat dulu ambil malu ini supaya alhamdulillah permintaan kita untuk mengisi guru ini sudah dapat respon yang positif daripada Jabatan Penerimaan Awal. Yang ketiga, permintaan daripada sahabat saya Ibu Sahirin tentang masjid. Dia bilang sudah bocor, semua catur sudah pugar, saya mohon PTM dan pengurusi tolong jemput jurugerak daripada Kecamatan Daerah buat estimate segera. Untuk tujuan ini saya bagi tempoh hanya 2 minggu saja untuk buat tindakan, sebab untuk pengetahuan permohonan untuk masjid, sekolah, perbaikan sini sana apa semua ini sudah 4 kotak di depan saya. Jadi bayangkan kalau sudah 4 kotak tidak sampai 1 minggu itu kasih habis. Jadi itu mas. Nah, saya tahu di sini ada keperluan dan saya mengambil maklum apa yang dicadangkan oleh PTA tadi.
saya amat setuju supaya ada ruang bilik pentadbiran masjid-masjid di seluruh Sabah masyarakat. Supaya zaman saya PTA dulu pun asal melakukan jabatan kuasa nggak ada handing over. Ustaz Mahat, contohnya Ustaz Mahat jadi pengurusi ditukar. Kalau kita kena ngomong kan ada surat diserahkan bahkan apa dari jawatan apalagi yang belum selesai. Tidak ada. Nah, alhamdulillah pada duit pun tidak ditinggalkan, jabatan kuasa pun cecah merta. Jadi itulah gambaran urusan masjid kita di seluruh Sabah. Amat menyedihkan. Jadi SOP untuk membina surau masjid di masa akan datang saya lupa. Mesti ada bilik pentadbiran. Tujuan dia untuk menyimpan baik, masyarakat dan sebagainya. Jadi bila ada handing over di masa akan datang untuk para pemimpin, file-file itu masih di sana. Tidak dibawa pulang. Contohnya Cigo apa ini Sehri. Kalau dia kan sudah pengurusi, dia kan bawa pulang file-nya di rumah. Jadi dalam pikiran padulik lah kawan saya. Jadi kita tidak mau seperti sekarang. Jadi saya setuju bahwa Jurutra inilah serius berbiasa masih luas buat pilih masyarakat, apa semua. Biar ada satu masjid pentadbiran yang berukur. Kita mulakan daripada kampung Kirokotla untuk pada tahun ini. Dan saya bagi tempoh 2 minggu saja. Jadi 2 minggu tahun depan punya cerita. Dan yang seterusnya saya menyeru kepada pimpinan masyarakat di kampung ini sentiasa berhubung dengan sekalian pegawai dari agama, kabupaten pentadbiran, dengan sekalian penjaga pendidikan untuk urusan-urusan sekolah. Sebab peruntukan kami ini sudah kita bagi-bagi untuk sekolah, ini masjid, ini kuburan ini. So ada 3 item yang boleh kita gunakan sebaiknya untuk mengurus urusan-urusan kita di sana ini. Saya buat 3 fasa. Bulan 1 sampai bulan 3, bulan 3 bulan berikutnya, dan 3 bulan berikutnya. Ya sampai bulan 9, maksudnya peruntukan saya sudah habis untuk saya bagi-bagi tersebut. Jadi saya punya orientasi. Kita akan serahkan kepada pejabat daerah supaya cepat pengurusan itu. Bukan cair sedang dikeke yang begini, pukul-pukul di sini. Nanti sekali siku saya didapat, maka cair pukul-pukul di sini. Saya tidak mau. Jadi kita serahkan kepada pejabat daerah, dipantau oleh PTA untuk urusan-urusan pembangunan di jabatan kami. Sebab untuk makluman saya mempunyai hubungan yang baik dengan semua pegawai daerah. Saya baru meninggalkan pejabat daerah ini 4 bulan yang lalu. Jadi masih ada hubungan yang baik di kalangan pejabat daerah. Jadi biar di orang yang bekerja, yang penting dipantau. Oke, untuk mempercepatkan semua urusan-urusan pembinaan, perbaikan dan sebagainya kepada rumah ibadat dan sekolah-sekolah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ramai di Kampung Kerabat Apin-Apin ini. Saya punya bekas satu sekolah dulu. Ustaz apa ini saya Ustaz Mahat, Tuan Mustafa, Ustaz apa ini Salen. Ini lagi lama satu sekolah di Kelantan ini. Berlomba kami basikal. Jadi saya tidak lupa. Jadi oleh kerana ramai kawan di sini, urusan-urusan ini saya rasa jangan ada yang ada gap di antara kita semua. Ya? Boleh WhatsApp terus, boleh kasih tahu apa masalah, dan kita ambil tindakan segera. Jadi untuk itu jangan ada malu-malu untuk berurusan. Paling malas jadi kalau kawan-kawan kan malu-malu berurusan sama orang. Konon-konon sudah jadi pengarah, jadi malu-malu. Jadi tiap-tiap itu kita buang, kita sama-sama sudah di sini. Cuma Tuhan bagi saya sedikit
kelebihan untuk memegang tampuk ini untuk mempermudahkan urusan orang lain di masyarakat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Cikgu saya ada lagi yang tidak terkabul. Nakabul di tempat main ini. Apa lagi? Pagar. Masjid. Masih cantik dari pagar kamu. Dua pada itu. Kasih masuk sekali ke kepala istimewa yang semua. Juru terang itu tahu berapa kapasiti yang durang beri. Begitu juga dengan tuan-tuan dan puan-puan yang ada di sini. Macam si Keringan kedengaran lagi, ini saya Erin. Saya tahu Erin datang daripada kampung sana. Tengok-tengok tuh surau-surau masjid di sana, Erin. Kalau ada perusahaan segala macam, kasih tahu segera, kasih WhatsApp, kasih salinan sama BTA, supaya kita ambil tindakan segera mana yang patut. Ya. Jadi itu caranya kita untuk apa itu dan untuk maklumat, insya Allah dalam masa terdekat ini kita telah pun meluluskan renovation penyelenggaraan masjid Merampung dan pembinaan baru Bina Saudara Masjid Surau di Kampung Raya. Jadi sama Binau lah, sama Binau. Jadi mudah-mudahan di tempat ini kita akan perhatian saya lebih kepada yang bagian pada nama sebab lama tidak dipandang, lama tidak dibaiki, lama tidak diselenggara dan sebagainya. Jadi kita mesti pandang supaya masyarakat ini. Walau bagaimanapun kita ramai pemimpin. Saya untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan semua. Setelah saya meninggalkan Jains tahun 2014 dan masuk tahun ini, sebenarnya wakil rakyat kita ini banyak punya peruntukan. Kepada yang menjadi kepada wakil rakyat di sini, baik kita ini sebenarnya banyak peruntukan. Yang penting kita kasih tahu dia apa masalah. Macam kalau adun, dia ada touch point 500.000 untuk dibagi spot kepada keperluan kalau susah semua. Dan ada 1 juta lebih untuk proyek-proyek dan lain menteri itu lain lagi. Jadi kalau barangkali peruntukan di peringkat jabatan tidak mencukupi, boleh minta tambahan daripada rakyat. Saya selalu buat begitu. Macam dulu kalau saya jadi menteri atau Dr. Jeffrey, lain lagi peruntukan Palembangnya, lain lagi peruntukan dari Atun, lain lagi peruntukan dari menteri. Kalau kita kemudian biasanya akan yang penting kita kasih tahu dia tahu peruntukan yang besar. Jadi saya rasa tidak ada isu kalau kita tidak. Walaupun tidak sangat banyak kita, tapi Batu Dr. Jeffrey ini bagus orang dia. Yang penting waktu seorang khidmat di bawahnya dulu, dia amat prihatin dengan. Yang penting sampai telinganya, sampai permohonan itu di depan mata. Jangan kita dia mesti sampai. Jadi saya banyak berhubungan juga. Dan pengalaman saya bekerja di bawah YB ini, contohnya Datuk Presidi, pun amat senang untuk berurusan. Bila dia tahu ada keperluan, dia terus arahkan buat maksudnya. Jadi senang. Jadi itu moral dari cerita ini tuan-tuan dan perempuan semua, kita jangan jauh daripada pemimpin-pemimpin kita yang ada. Kita mesti rapat dengan dia sebab kurang ada kemampuan untuk membantu kita. Oke, saya harap sahabat-sahabat sebagai kampung Keramat ini tidak terlalu jauh dari politik. Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekali lagi saya menyuruhlah pada kawan-kawan semua, Ustadz Kelanan, ini namanya kampung Keramat baru, Keramat lama di kampung saya. Jadi barangkali tembunin kita ini ada pesambung-sambung juga kan? Ya, pesambung ya, sebelum kita Keramat tambunan. Jadi
barangkali dikira lawan itu dulu dalam tiada penghidupan, jadi lari di sini ada penghidupan. Gurau saja. Jadi saudara-saudara juga di sini saat itu saya suka bergurau di kampung sini sebagai saudara-saudara semua. Jadi saya rasa itu saja ucapan saya pada hari ini. Apa yang penting saya mau hubungan kita itu erat, maksudnya tidak ada gap macam dulu-dulu datang di pejabat di JS bercerita, datang sini makan-makan bercerita. Di masa akan datang pun saya mau yang benda yang sama juga. Maksudnya tidak ada gap di antara kita semua. Erin, yang salah lo kau antar WhatsApp sama saya itu mintanya apa sama itu kasih tahu saja. Jadi di masa yang sama, tempat yang sama, saya dengan ini meresmikan Dewan Terbuka SAN sudah berikan saja SAN dan Masjid Al-Huda Kampung Cirebon Apin-Apin dengan resminya. Sekian dan terima kasih. Seterusnya tidak lupa juga majelis menyampaikan cendera kanangan kepada PTA Pegawai Tabir Agama Chinese kedua. Persilakan untuk menerima cendera kanangan dan tidak lupa juga kami menyediakan cendera kanangan juga kepada penyeliasan untuk sebagai kenang-kenangan di majelis peresmian hari ini. Untukmu yang telah banyak berjasa padaku, ingatlah pada mentari yang bersinar selalu, bagai hatimu yang terhantam pernah semu. Ingatlah pada bintang yang menyinari malamnya selalu. Ingatlah pada kala itu. Percayalah, kami akan selalu di sampingmu. Memberikan secercah cahaya
Masri alias Paulus. Ada wakil Pak? Ada. Siapa boleh tolong ambil? Remaja Harapan juga lah. Oke, seterusnya Zaini bin Abdul Ghani. Sila ambil. Ada wakil. Seterusnya Rusidi bin Musa. Ini beliau sudah ini, mungkin ya antar wakil saja. Nah, cepat tadi. Acara terakhir memanah perempuan. Tempat pertama dijemput Puan Siti Hafiza 206 PTS. Kedua dijemput Puan Suryati Imron 197 PTS. Tempat ketiga dijemput Oke, kepada tetamu-tetamu yang Bapak disediakan bila berada ataupun tidak pergi ke dewan jangan mahal untuk disediakan oleh para tukang. Bocor kan ya? Panggil itu orang si Roy. Tutup aja Pak. Box ya. Berapa kali cat sudah yang kalau nampak sudah. Sudah main di sini yang bocor apa semua kan? Ada ikon kan? Kan sedikit apa yang masuk lama ini? Iya ini. Mana sih muslim? Tadi agak. Oke lah, banyak bocor sudah ini. Narikat tabat deh. Narikat sama sahabat kering ya. Bikin sepat. Masa ini kan buat kalau masih lama lagi ini nah masa nanti itu kalau tentang bertolak lulus ya jangan sampai